Tahukah kamu bahwa di balik kemegahan Candi Prambanan yang menjulang anggun, tersembunyi sebuah kisah kelam tentang cinta yang terhianati dan dendam yang tak terbalaskan? Ini bukan sekadar legenda biasa, melainkan cerita tentang seorang putri yang terjebak antara kewajiban dan luka hati, serta seorang kesatria sakti yang rela menantang malam demi cinta. Janji mustahil, tipu daya dan amarah besar berpadu menjadi satu, hingga sebuah kutukan lahir dan mengubah takdir manusia selamanya. Kisah ini dipercaya menjadi asal mula berdirinya 1000 candi yang menyimpan rahasia abadi hingga hari ini. Halo sahabat pecinta cerita Nusantara, selamat datang di channel ini, ruang khusus bagi kamu yang ingin menyelami kembali legenda-legenda rakyat Indonesia yang syarat makna, nilai budaya, dan pesan kehidupan. Di sini, kami berusaha menghadirkan kisah-kisah lama dengan nuansa baru, agar tetap hidup dan relevan untuk generasi masa kini. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dukungan kecil dari kalian akan menjadi semangat besar bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan cerita menarik lainnya. Pada zaman dahulu, ketika tanah Jawa masih diselimuti keheningan alam dan hutan-hutan hijau membentang luas, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Prambanan. Kerajaan ini dikenal sebagai negeri yang subur dan makmur. Sungai-sungai mengalir jernih mengairi sawah, ladang menghasilkan panen melimpah, dan rakyat hidup tentram di bawah kepemimpinan Raja Prambanan yang adil dan bijaksana. Raja Prambanan adalah sosok pemimpin yang sangat dihormati. Ia memerintah dengan hati, bukan dengan ketakutan. Segala keputusan diambil demi kesejahteraan rakyatnya. Di istana yang megah, ia hidup bersama putri tunggalnya, Roro Jonggrang, seorang gadis cantik jelita yang kecerdasannya sebanding dengan keindahan wajahnya. Kecantikan sang putri tersohor hingga ke negeri-negeri jauh, membuat banyak pangeran ingin meminangnya. Namun kedamaian itu perlahan mulai terusik. Di wilayah lain, berdirilah Kerajaan Pengging, kerajaan yang kuat dan penuh ambisi. Dipimpin oleh kesatria sakti bernama Bandung Bondowoso, Pengging bertekad memperluas kekuasaannya. Prambanan pun menjadi sasaran penaklukan berikutnya. Suatu hari, langit Prambanan dipenuhi awan gelap. Jenderang perang berbunyi, pasukan Pengging menyerbu dengan kekuatan besar. Prajurit Prambanan berjuang sekuat tenaga, namun kesaktian Bandung Bondowoso membuat pertahanan mereka runtuh satu persatu. Pertempuran sengit terjadi di gerbang istana, hingga akhirnya Raja Prambanan gugur di medan perang. Kematian sang raja menandai runtuhnya Kerajaan Prambanan. Istana dikuasai, rakyat diliputi ketakutan, dan Rono Jonggrang hanya bisa menyaksikan kehancuran negerinya dengan hati hancur. Sejak saat itu, hidupnya berubah selamanya. Dan dari puing-puing kerajaan yang runtuh inilah, kisah tragis Roro Jonggrang mulai terjalin. Setelah Kerajaan Prambanan jatuh ke tangan Pengging, suasana istana berubah drastis. Istana yang dahulu ramai oleh tawa dan upacara, kini terasa sunyi dan menekan. Prajurit Pengging berjaga di setiap sudut. Sementara, para pelayan berjalan dengan kepala tertunduk. Roro Jonggrang masih tinggal di istana itu. Tetapi hatinya dipenuhi duka dan amarah atas kematian ayahnya, serta runtuhnya kerajaan yang ia cintai. Bandung Bondowoso, penguasa baru Prambanan, sering mendatangi istana. Di balik sikapnya yang tegas dan wibawa seorang kesatria sakti, tumbuh rasa kagum yang mendalam terhadap Roro Jonggrang. Kecantikan dan keteguhan hati sang putri membuatnya terpesona. Bagi Bandung Bondowoso, menikahi Roro Jonggrang bukan hanya soal cinta, tetapi juga cara untuk mengukuhkan kekuasaannya atas Prambanan. Namun bagi Roro Jonggrang, kehadiran Bandung Bondowoso justru menjadi sumber penderitaan. Setiap tatapannya mengingatkannya pada ayah yang gugur dan negeri yang hancur. Ia memendam dendam dan kesedihan.
tetapi menyadari bahwa menolak lamaran secara langsung bisa membawa malapetaka bagi dirinya dan rakyat Prambanan. Pada suatu hari, Bandung Bondowoso menyampaikan niatnya secara resmi. Ia melamar Roro Jonggrang untuk menjadi permaisurinya. Istana mendadak sunyi, menunggu jawaban sang putri. Dengan hati yang berat, Roro Jonggrang akhirnya menyatakan kesediaannya menerima lamaran tersebut. Namun dengan satu syarat. Di balik persetujuan itu, tersimpan niat untuk menggagalkan pernikahan yang tidak ia kehendaki. Dua hati kini berjalan di arah yang berlawanan. Bandung Bondowoso penuh keyakinan dan ambisi, sementara Roro Jonggrang menyusun rencana dalam diam. Dari sinilah kisah cinta yang lahir dari paksaan mulai membawa mereka menuju takdir yang kelam. Dengan suara lembut namun penuh keteguhan, Roro Jonggrang akhirnya mengajukan syarat untuk menerima lamaran Bandung Bondowoso. Ia meminta agar sang kesatria membangun 1000 candi dalam satu malam. Permintaan itu terdengar mustahil bagi siapapun. Para bangsawan dan prajurit istana terdiam, tak percaya dengan syarat yang baru saja diucapkan. Bagi Roro Jonggrang, syarat tersebut adalah satu-satunya jalan untuk menggagalkan pernikahan yang tidak ia inginkan. Namun di luar dugaan, Bandung Bondowoso tidak gentar sedikit pun. Ia justru tersenyum yakin dan menerima tantangan itu tanpa ragu. Kesaktiannya selama ini membuatnya percaya bahwa tidak ada tugas yang tak mampu ia selesaikan. Keputusan itu membuat Roro Jonggrang terkejut, meski ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Malam pun tiba. Langit gelap menyelimuti Prambanan, seolah menjadi saksi bisu atas peristiwa besar yang akan terjadi. Bandung Bondowoso berdiri di tanah lapang dan mengucapkan mantra-mantra kuno. Dengan kesaktiannya, ia memanggil bangsa jin untuk membantunya. Dari kegelapan malam, makhluk-makhluk gaib itu bermunculan dan segera bekerja tanpa lelah. Batu-batu besar terangkat dengan sendirinya, tersusun rapi membentuk candi-candi megah. Suara gemuruh pembangunan menggema sepanjang malam. Satu demi satu candi berdiri kokoh. Jumlahnya terus bertambah dengan cepat. Roro Jonggrang menyaksikan dari kejauhan dengan perasaan cemas. Harapannya mulai memudar, seiring bertambahnya candi yang hampir menyentuh angka 1000. Menjelang akhir malam, jumlah candi telah mencapai ratusan. Bandung Bondowoso berdiri penuh keyakinan, yakin syarat itu akan terpenuhi. Sementara itu, Roro Jonggrang menyadari bahwa jika ia tidak bertindak, nasibnya telah ditentukan. Dalam kegelisahan itulah, ia mulai memikirkan cara untuk menghentikan pembangunan sebelum fajar menyingsing. Dan di tengah malam yang penuh keajaiban itu, takdir mulai berbelok menuju arah yang tak terduga, membuka jalan bagi tipu daya dan kutukan yang akan segera terjadi. Melihat pembangunan candi yang hampir mencapai 1000, Roro Jonggrang diliputi rasa panik dan putus asa. Setiap candi yang berdiri seakan meruntuhkan harapan terakhirnya. Ia sadar bahwa kesaktian Bandung Bondowoso berada di luar perkiraannya. Jika pembangunan itu selesai sebelum fajar, maka pernikahan yang tidak ia kehendaki tak akan terelakkan. Dalam kegelisahan itu, Roro Jonggrang memanggil para dayang dan perempuan desa yang setia kepadanya. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ia menyusun sebuah rencana berbahaya. Mereka diminta menumbuk padi, menyalakan api, dan membunyikan lesung seperti biasa dilakukan saat fajar tiba. Cahaya api menyala terang di kejauhan, menciptakan ilusi pagi hari di tengah malam yang masih gelap. Bangsa jin yang membantu Bandung Bondowoso mulai merasakan kejanggalan. Mereka melihat cahaya kemerahan di ufuk timur dan mendengar suara aktivitas manusia.
Mengira matahari akan segera terbit, makhluk-makhluk gaib itu merasa takut kehilangan kekuatannya. Tanpa menunggu perintah, mereka meninggalkan pekerjaan dan kembali ke alam mereka. Bandung Bondowoso terkejut melihat para jin menghilang satu persatu. Ia menghentikan mantranya dan menghitung candi yang telah selesai dibangun. Hasilnya membuatnya murka. Jumlah candi hanya 999. Syarat 1000 candi tidak terpenuhi. Roro Jonggrang merasa lega sekaligus cemas. Ia berhasil menggagalkan pembangunan, tetapi menyadari amarah Bandung Bondowoso akan menjadi ancaman besar. Ketika sang kesatria menyadari bahwa pagi itu hanyalah tipu daya, kemarahannya pun memuncak. Tipu daya sang putri telah membuka jalan menuju takdir yang jauh lebih kelam. Malam itu bukan hanya pembangunan candi yang terhenti, tetapi juga harapan akan akhir yang damai. Dari sinilah, kutukan mulai mengintai, menunggu saatnya dilepaskan. Amarah Bandung Bondowoso meledak seketika saat ia menyadari bahwa kegagalan pembangunan 1000 candi bukanlah akibat kurangnya kesaktian, melainkan hasil dari tipu daya Roro Jonggrang. Wajahnya mengeras, sorot matanya dipenuhi api kemarahan dan rasa terhina. Bagi seorang kesatria sakti, kehormatan adalah segalanya. Dan malam itu, kehormatan tersebut telah diinjak-injak. Dengan langkah berat, Bandung Bondowoso mendekati Roro Jonggrang. Udara di sekeliling mereka terasa mencekam, seolah alam ikut merasakan amarah yang membuncah. Roro Jonggrang berdiri terpaku. Ketakutan merayap di hatinya, namun ia tetap menegakkan kepala. Ia tahu bahwa segala yang terjadi adalah akibat dari pilihannya sendiri. Bandung Bondowoso menuduh Roro Jonggrang telah berkhianat dan mempermainkan janji suci. Roro Jonggrang tidak menyangkal perbuatannya. Ia memilih diam, menerima segala tuduhan dengan hati yang penuh luka. Dalam diam itu, tersimpan keberanian dan keputusasaan seorang putri yang tak ingin hidup dalam paksaan. Dalam kemarahannya, Bandung Bondowoso mengucapkan kutukan yang mengguncang bumi. Angin berputar kencang, tanah bergetar, dan langit seketika menggelap. Roro Jonggrang merasakan tubuhnya perlahan kaku. Kakinya tak mampu bergerak, tangannya mengeras, dan nafasnya terasa semakin berat. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi arca batu yang indah namun tak bernyawa. Melihat apa yang telah ia lakukan, kemarahan Bandung Bondowoso perlahan memudar, digantikan penyesalan yang mendalam. Namun semuanya telah terlambat. Arca Roro Jonggrang berdiri sebagai pelengkap candi ke-1000, menjadi saksi bisu atas cinta yang gagal dan amarah yang tak terkendali. Konon, arca tersebut dipercaya sebagai arca Durga di Candi Prambanan. Hingga kini, ia berdiri diam, mengabadikan kisah tragis Roro Jonggrang, sebuah legenda tentang cinta yang dipaksakan, tipu daya, dan kutukan abadi yang tak pernah terlupakan. Kisah Roro Jonggrang bukan sekedar legenda tentang 1000 candi atau kutukan yang mengubah manusia menjadi batu. Di balik cerita ini tersimpan pesan kehidupan yang sangat dalam tentang pilihan, kejujuran, dan akibat dari setiap tindakan. Roro Jonggrang mengajarkan kita bahwa luka batin dan dendam yang disimpan terlalu lama dapat menuntun seseorang pada keputusan yang berisiko dan penuh konsekuensi. Sementara itu, Bandung Bondowoso menjadi gambaran bagaimana kekuasaan, ambisi, dan amarah yang tak terkendali mampu mengalahkan nurani dan rasa kemanusiaan. Legenda ini juga mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan. Cinta yang tumbuh tanpa keikhlasan hanya akan melahirkan penderitaan, baik bagi yang mencintai maupun yang dicintai. Kejujuran, kesabaran, dan kemampuan menahan amarah adalah kunci untuk menjaga hubungan dan keharmonisan hidup. Ketika nilai-nilai tersebut diabaikan, maka kehancuran seringkali menjadi akhir dari sebuah kisah. Melalui cerita rakyat seperti Roro Jonggrang, kita diajak untuk lebih menghargai warisan budaya Nusantara yang syarat akan filosofi kehidupan. Cerita-cerita ini bukan hanya untuk dikenang,
tetapi juga untuk dipetik hikmahnya dan dijadikan cermin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah Roro Jonggrang hingga akhir. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia, serta memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, agar kami dapat terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari terus menjaga serta melestarikan cerita Nusantara.